Dinyatakan tim medis Rumah Sakit Taman Husada Bontang sembuh dari infeksi virus corona, membuat Nancy Uli Boru Pakpahan merasa bersyukur. Ibu pendeta yang bertugas di Kutai Timur ini secara khusus menyampaikan beberapa tips mengapa dia bisa terbebas dari penyakit yang belum ada obatnya itu. Sejak divonis terinfeksi virus corona, pendeta Nancy Uli Pakpahan mengaku sempat tertekan, rasa bersalah karena dia merasa menjadi pembawa virus di tempat tinggalnya Kutai Timur. Adanya aksi penutupan sementara operasional Rumah Sakit Ibu dan Anak Cahaya Sangatta tempatnya pertama dirawat. Penutupan rumah sakit itu dibarengi juga isolasi para tim medis yang merawat ibu pendeta yang tertular virus. Semua itu diungkapkan pendeta Nancy Uli saat jumpa pers dengan wartawan. Bupati Kutai Timur Ismu Nandar mengundang secara khusus untuk memberikan motivasi kepada publik bahwa pasien terkena virus corona bisa disembuhkan. Menurut pendeta Nancy Uli, ada 3 tips yang menjadi pedoman saat dia harus berada di ruang isolasi Rumah Sakit Taman Husada Bontang. Berikut penuturannya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sangat bahagia karena akhirnya saya boleh keluar dari ruang isolasi dan berada di tengah Bapak Ibu sekalian pagi ini. Itu semua karena Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana saya melewatinya tanpa dia. Dan kami berterima kasih kepada pemerintah serta tim, karena walaupun saya di Bontang terus diawasi, terus dikontrol, begitu juga dengan keluarga saya sangat berterima kasih. Dan saya juga walaupun di ruang isolasi sering melihat medsos dan melihat bagaimana pemerintah berusaha untuk memutus rantai COVID-19, dan kita harus dukung usaha pemerintah. Dan yang kedua, terima kasih untuk Rumah Sakit Cahaya, juga Dinas Kesehatan yang terus dari kemarin yang ikut ubek-ubek tanya gimana ya, ikut repot. Dan bahkan Rumah Sakit Cahaya sempat saya merasa sedih karena sempat lockdown 14 hari, dan itu bagi saya tekanan yang luar biasa. Karena saya, tapi justru mereka yang menguatkan, bukan karena ibu, memang sudah begini katanya gitu, malah ini jalan yang terbaik. Dan itu yang bikin saya tenang. Dan mudah-mudahan saya aja deh yang positif, biar yang perawat di sedang ke pusat ada yang positif. Kita semua juga nggak ada yang positif lagi, cukup kita aja. Nah, lalu yang berikutnya sama seperti Kepala Dinas Kesehatan juga Pak Bupati katakan, semua kembali ke kita. Jadi bagaimana menaikkan imun itu bukan hanya sekedar minum vitamin, tetapi ternyata berpengaruh terhadap pikiran. Karena saya ketika di ruang isolasi seminggu pertama Pak, emosinya turun naik, imannya juga turun naik Pak. Karena apa? Ketika saya lihat medsos, saya turun lagi, drop lagi. Terus ketika saya tutup medsos, saya lihat sinetron, saya naik lagi gitu ya. Saya berdoa naik lagi. Jadi berpengaruh sekali itu terhadap imun kita, ketenangan. Jangan panik. Ini bisa sembuh kok, bukan penyakit. Mungkin Bapak Ibu kebanyakan nonton video Wuhan kali. Iya, kan pertama kali yang muncul kan video Wuhan. Tiba-tiba orang, wah di jalan. Jadi kita langsung punya stigma, ngeri sekali di COVID-19. Padahal nggak harus gitu juga. Memang tidak begitu ya Pak Dokter ya. Semua kan ada proses. Mula-mula dia batuk, nggak ada tiba-tiba dia jatuh di jalan. Dia batuk dulu, periksa. Terus dia kemudian sesak, baru mungkin dirujuk ke COVID-19. Seperti itu, nggak ada. Jadi karena kita sudah pertama kali nonton video itu, akhirnya kita, wah, ngeri sekali ya. Jadi kita panik. Dan panik itu membuat tekanan dalam pikiran kita sehingga berpengaruh terhadap imun kita. Jadi ada 3 hal yang saya pelajari di ruang isolasi. Yang pertama, iman. Mendekatkan diri kepada Tuhan dalam doa itu menambah ketenangan kita. Kita percaya bahwa ini akan berlalu. Juga membuat kita juga mendoakan orang lain. Jadi jangan hanya berpikir takut, khawatir, doa dong. Doakan Dinas Kesehatan, doakan pemerintah, doakan perawat-perawat dan dokter di garda depan. Dan doakan kita juga supaya kita nggak kena. Jangan menjustis orang atau menstigma orang negatif. Isi dengan hal yang
yang penuh dengan iman itu membuat kita jadi lebih baik, lebih positif. Yang kedua, hikmah. Banyak orang yang nggak berhikmat sekarang. Apapun akan disediakan medsos. Tinggal Bapak Ibu menyaring mana yang hoax, mana yang betul-betul sumber terpercaya dan harus kita ikutin. Nah, kalau kita hanya dengar hoax, akhirnya kita panik sendiri, bingung sendiri. Akhirnya apa yang terjadi dengan kita? Bukannya yang positif terjadi. Nah, kalau ditanya, ya Pak, banyak yang bohong ya, karena takut. Wah, nanti aku ditanya begini, makanya aku bohong, aku enggak dari luar kota. Kenapa takut? Karena menganggap itu aib dan sebagainya, karena faktor medsos tadi yang terus masuk dan tidak selalu efeknya baik. Jadi berhikmat tuh di situ memilah-milah info. Mana yang benar-benar dari sumber terpercaya, itu yang menguatkan kita. Saya sering ini Pak, nonton video ahli virus itu, Pak Muhammad, Profesor Muhammad. Nah, itu yang bikin saya semangat. Oh, gitu rupanya. Kan kalau informasi itu baik dan bagus, kita jadi berpikir positif dan kita semangat, kita sembuh. Kalau itu negatif selalu bikin kita wah, akhirnya kita nggak bisa sembuh. Jadi berhikmat, hati-hati dengan informasi yang tidak benar atau hoax. Nanti kita harus pakai bawang merah, dan ini hasilnya semua borong bawang merah di pasar. Habis dah. Padahal enggak itu ya Pak ya. Nah, yang ketiga, kasih. Jadi kita melakukan social distance, menjaga jarak atau tinggal di rumah, itu bukan ya, kan budaya kita nih Pak, budaya gotong royong, ramah tamah gitu ya Pak. Jadi rasanya kalau kita diisolir seperti itu rasa gimana gitu. Enggak. Tapi itu justru bentuk kasih kita kepada sesama. Kita tidak ingin sesama itu terpapar oleh kita, atau kita juga tidak ingin terpapar oleh sesama. Kita menjaga keluarga kita, itu kan kasih kita kepada keluarga. Kalau kita punya pemahaman seperti ini, maka semua orang kan melakukannya dengan tanpa paksaan, tapi karena rindu agar orang lain tidak terkena. Dan saya pun menjaga saya dan diri keluarga saya tidak terkena. Dengan pemikiran seperti itu, kita sudah melakukan kasih kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain, karena kita tidak ingin orang lain itu menderita gitu. Jadi itu sangat baik. Nah, kalau cuci tangan dan sebagainya, kita sudah banyak baca itu di medsos. Cukup kita lakukan dengan baik, pola hidup sehat. Karena selama ini kan kita memang jarang cuci tangan, padahal tangan itu paling kotor. Nah, sesudah ada COVID-19, hari-hari kita cuci tangan. Dulu kita lihat, apaan sih orang pakai hand? Mereka sebentar gini, sebentar. Kemayu banget sih. Kita ngomong gitu orang tentang orang. Tapi sekarang baru tahu, oh ternyata memang tangan kita ini paling kotor. Jadi sebab itu harus dicuci di air mengalir. Kita taunya dulu di kobokan, di air mengalir supaya kotorannya ini. Karena itu penting, itu yang bawa semua ke mulut kita dan itu yang akan masuk ke tubuh kita. Jadi pola hidup sehat menjadi satu pilihan. Banyak kok masyarakat sekarang mulai sadar kesehatan Pak, dan itu sangat baik. Jadi kita lihat dampak positif dari wabah ini, itu ternyata bawa efek baik kepada kita semua. Jadi jangan hanya lihat yang buruk-buruk saja, ternyata banyak hikmah kok, banyak hikmah yang kita peroleh dari wabah ini. Jadi kita saling menjaga, keluarga juga semakin harmonis karena kumpul terus di rumah, ya kan. Banyak juga yang jadi positif kan begitu. Maksudnya positif hamil, bukan positif corona, gitu kan? Karena ketemu terus. Biasanya kerja masing-masing kan. Ini jadi semakin dekat suami istri, anak, orang tua dan sebagainya. Itu kan baik. Jadi itu saja Pak yang bisa saya bagikan kepada teman-teman, juga kepada masyarakat. Jangan takut. Saya di ruang isolasi juga sangat
senang, maksudnya bukan sebuah tekanan di ruang isolasi, karena perawat-perawatnya juga sering ngajak kita ngobrol. Mereka bukan hanya kasih kita obat, tapi semangat, selamat pagi ibu, bagaimana kabarnya, gitu ya. Wah, sejak ibu mendapat positif COVID-19, kita di karantina, Bu. Jadi, ya kita belum sempat ini, Bu, kasih jatah sama istri di rumah. Jadi puasa, emangnya saya nggak puasa, gitu. Jadi kami saling ketawa, jadi saling menguatkan, saling menyemangati, dan itu memang dibutuhkan untuk kesembuhan COVID-19. Jadi pokoknya harus bahagia, jangan panik, jangan takut. Itu saja saya kira ya Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim Update pada hari ini. Jangan lupa untuk ikuti terus kami di channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Luciana Friani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri.